introduksi ya tentang materi dasar pengelolaan prosedur arsip digital ya. Sekarang Ibu mau tanya sama Ananda dulu sebelum kita lanjut. Mengapa kita perlu belajar dasar prosedur penanganan arsip digital ini? Mengapa? Mengapa kita harus belajar ini? Nah, kenapa belajar awak ini kok? Karena kalau bertanya nak arsip digital, apa awak belajar kok? Nah, jadi itu apa jawabannya? Coba, kita mau kasih jawaban. Mengapa kita perlu belajar prosedur penanganan arsip digital? Siapa yang mau jawab? Nanti Ibu kasih bonus poin 10. Yo. Siapa yang mau jawab? Nara? Kenapa Nara kita harus belajar prosedur pengelolaan arsip digital? Kok nggak tahu? Nah, siapa yang bisa jawab? Yolan? Silakan jawab saja dengan bahasa kamu sendiri. Mengapa kita perlu mempelajari prosedur pengelolaan arsip digital? Kenapa kita mesti belajar ini? Nah, itu bahasanya. Coba, siapa yang mau jawab? Arsip digital itu untuk apa? Untuk apa? Untuk penyimpanan, ya, penyimpanan secara digital modern. Oke. Nah, kenapa kita harus belajar itu? Supaya apa? Supaya kita tahu, Bu. Ya boleh. Supaya kita tahu. Kenapa kita harus tahu? Hah? Kenapa kita harus tahu cara mengelola arsip digital? Kenapa? Nah, Ibu persempit pertanyaannya. Kenapa murid jurusan manajemen perkantoran ini harus belajar arsip digital? Nah, kenapa? Karena tadi arsip digital itu kan penyimpanan ya secara modern, elektronik, Bu. Nah, kenapa murid MPLB harus belajar? Kita butuh betul. Karena kita siswa SMK khususnya jurusan manajemen perkantoran itu harapannya kalau SMK itu kan BMW, bekerja, melanjutkan wirausaha. Bekerja dulu berarti tujuan kita. Bagaimana supaya lulusan SMK ini bisa diterima bekerja? Ya, apakah itu di kantor pemerintahan, di swasta, di UMKM, ya di mana saja yang ada peluang kerja. Nah, makanya untuk itu, kalau kerjanya di sektor bagian perkantoran, tentu perlu bekal, kayolan, bekal ilmu, keterampilan tentang pengelolaan arsip secara digital. Kenapa mesti digital kalau dipilih kerja itu? Kenapa harus ada arsip digital di dunia kerja itu? Karena sekarang ya, zamannya lebih maju dan lebih banyak menggunakan teknologi. Ibu dulu pernah magang ya tahun 2023 di JNE di Padang. Nah, jadi Ibu waktu itu nanya di bagian sekretariatnya, arsipnya gimana, mau tahu gitu ya. Ternyata mereka itu menyimpan arsip itu hanya pakai map biasa saja, nggak ada dibikinkan seperti arsip manual kita itu. Nah, Ibu tanya, lalu di mana kalau seandainya kita butuh dokumen-dokumen
untuk kepentingan perusahaan, gimana kita simpan yang lengkapnya gitu ya. Karena yang ibu lihat secara hard copy-nya itu penyimpanan biasa saja, dimasukkan dalam satu map, ya campur-campur di sini, nggak ada sistem penyimpanannya. Maka dikasih tahu ternyata mereka itu punya sistem sendiri di komputer, menyimpan sendiri. Misalnya data hari ini, berarti kan udah masuk arsip hari ini gitu ya, itu dimasukkan langsung ke komputer. Hari apa sekarang, hari Rabu, tanggal 29 April 2026, namanya arsip. Ini surat keluarnya informasinya. Sudah ada kelompok-kelompoknya di dalam komputer, enggak pakai manual. Itu tahun 2023 loh. Kalau kamu tamatnya nanti 1 atau 1 tahun ke depan, 2028, 2029, itu makin maju negara-negara itu. Nah, tentunya teknologi semakin berkembang, maka kita perlu membekali diri kita, salah satunya di ilmu pengelolaan arsip secara digital. Kalau di perkantoran kan banyak ilmunya, macam salah satunya adalah pengelolaan arsip digital. Nah, ada terjawab ya, kenapa kita harus belajar prosedur pengelolaan arsip digital. Ada dapat jawabannya? Sudah di belakang analog, ada dapat jawabannya? Nah, ini kok. Joko ibu ambil apa itu kan? Bukan apa itu? Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi katanya murid MPLB ini harus memiliki bekal dalam pengelolaan arsip digital. Apakah Ananda sudah pernah melakukan penyimpanan arsip secara digital? Sudah. Di mana? Di mana misalnya? Pengalaman sehari-hari di Google Drive. Sudah. Apa yang disimpan? Sudah. Apa itu? Menyimpan sertifikat, bagus, secara PDF ya. Apalagi menyimpan apa lagi? Menyimpan apa? Menyimpan apa? Kartu keluarga. Menyimpan apa lagi? Ijazah, bagus. Apa lagi? Foto. Nah, di HP-nya ada menyimpan arsip digital nggak? Ada. Apa yang kalian simpan di HP? Foto, video ya. Itu termasuk arsip kah? Iya. Nah, karena itu dokumen, bukan kakinya. Nah, apakah sudah menggunakan sistem penyimpanan sesuai aturan kearsipan? Udah. Pakai pengelompokan secara wilayah? Atau pengelompokan secara tanggal bulan? Atau pengelompokan secara masalah? Sudah. Hebat kalian ya. Sudah ya. Coba ibu lihat nanti prakteknya. Kalau memang sudah ya, berarti sudah punya pengalaman dalam menyimpan arsip secara digital. Ibu lihat nanti prakteknya ya. Oke? Ya. Nah, baik Ananda. Ananda hari ini akan dibagi dalam 5 kelompok ya. Kita berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26 ya. Kan satu kelompok, satu KPD ya. Dan lembar kerjanya juga sudah dibagikan. Sudah dapat semuanya? Ada yang belum? Sudah dapat semua ya. Nah, baik. Ananda di LKPD itu silakan Ananda baca petunjuknya. Anak ujang ibu dan ganteng gabung sama kelompok nak. Bapak aku gabung sama kelompok. Lo kok bakal lo kaki? Kok jadi bentuk kisah viral yang daycare di Jogja? Lo kok ngabek-ngabek? Bu Intan lo jadi tersangka lo. Ibu ngabek kaki. Ibu ngabek kaki. Itu tuh kan pengasuhnya yang mengabek kakinya kan? Kalian di situ ibu gini ya, itu ibu ngabek kakinya kan enggak benar, kan ngabek kaki. Nah, di soal pertama kamu diminta menceritakan masalah
digital atau masalah kearsipan yang terjadi di PT Samudra Digital Kreasi. Di soal yang kedua, sesuai petunjuk, kamu diminta merancang perencanaan penyelesaian proyek ini. Apa sistem yang akan kamu pakai, seperti apa rancangan penyimpanannya, rancangan penamaannya, keamanannya, dan segala macamnya sesuai yang ada di petunjuk LKPD. Sudah kamu baca? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum dilakukan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya? Ingat saja yang pertama itu kamu menceritakan atau mengidentifikasi masalah kearsipan yang terjadi di PT Samudra Digital Kreasi. Soal kedua, kamu membuat perencanaan proyek. Nah, bisa dikerjakan? Ada pertanyaan? Ada. Jika ada kendala nanti boleh bertanya, diskusi dengan teman, atau juga nanya sama ibu juga boleh. Silakan bekerja bersama kelompoknya. Tunjukkan bahwa kalian itu adalah tim yang hebat sehingga tugasnya selesai tepat waktu. Selamat bekerja ya. Silakan gabung anak saya. Ya. Semuanya pekerjaan dengan kelompoknya sudah. Gimana, ada kendala? Tidak ada kendala yang berarti kendala bisa diselesaikan? Karena sudah selesai, kumpulkan dulu ya apa saja yang ada di pikiran saat diskusi kelompok tadi terkait dengan masalah kearsipan yang terjadi di PT Samudra Digital Kreasi dan juga rencana dari Ananda sendiri tentang solusi menyelesaikan permasalahan arsip yang terjadi di PT Samudra Digital Kreasi. Siapa dulu yang mau menceritakan hasil diskusinya? Siapa? Silakan angkat tangan. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Gimana hasil diskusi kelompoknya? Apa masalah yang terjadi di PT Samudra Digital Kreasi dan gimana rencana penyelesaiannya? Silakan, Felsia. Ya, Felsia. Silakan berdiri. Ya. Di sini aja atau? Ya. Penemuan masalah. Pertama, mengelompokkan masalah pengelolaan arsip digital di kantor Anda dengan klasifikasi sebagai berikut. Ya, silakan Anda teman-teman yang lain kita dengarkan bagaimana hasil diskusi kelompok dari kelompok 2. Ya, lanjut. A. Sistem klasifikasi arsip. Belum adanya kategori atau pengelompokan yang jelas antara 5 surat masuk dan 6 surat keluar. B. Struktur penyimpanan digital. Dokumen masih tersebar dan tidak terorganisir dalam folder yang sistematis di Google Drive. C. Standar penamaan file atau disebut dengan metadata. Penamaan file tidak standar sehingga menyulitkan identifikasi isi dokumen secara cepat. D. Keamanan dan akses arsip. Risiko kehilangan data atau akses yang tidak terkontrol karena penyimpanan yang tidak terpusat. E. Efisiensi tabung kembali dokumen. Pencarian dokumen memakan waktu lama karena tidak adanya sistem indeks atau pencarian yang baik. 2. Menemukan permasalahan yang diakibatkan dari pengelolaan arsip digital yang terjadi saat ini seperti A. Efisiensi kerja administrasi. Produktivitas menurun karena waktu terbuang hanya untuk mencari file yang tersebar. B. Kualitas layanan instansi. Respon terhadap surat masuk atau keluar menjadi lambat yang dapat menurunkan profesionalisme perusahaan. C. Keamanan informasi. Data sensitif dalam surat
dimaksud oleh pihak yang tidak berwenang. D. Risiko operasional. Terhambatnya proses pengambilan keputusan jika dokumen yang dibutuhkan tidak segera ditemukan. Baik ya, kita upload dulu untuk ya. Itu tadi masalahnya. Solusi perencanaannya gimana? Gimana kelompok 2? Ya, yang tugas kedua Ananda diminta untuk membuat rancangan proyek untuk menyelesaikan masalah kearsipan di PT Samudra Digital Kreasi. Gimana rancangannya? Silakan. Tugas yang kedua itu. Siapa yang mau menampilkan? Silakan. Siapa yang tampil ini? Safira. Silakan Safira. Baik, silakan. Ya, silakan. Siapa namanya Anda? Keisha dari kelompok 4. Silakan Keisha. Ya, rencana proyeknya masih kurang. Ya, terutama bagian perencanaan penyimpanan surat, ya. Oke, terima kasih Keisha dari kelompok 4. Oke, kita lanjutkan pada kelompok berikutnya. Ada yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya satu lagi? Waktu kita masih ada sedikit lagi. Silakan siapa? Kelompok 4, 5, 3, 2, 1, untuk berapa? Silakan. Kelompok 1, ya silakan. Silakan didengarkan penyampaian dari teman-temannya. Jangan lupa nanti kritik dan saran yang membangun ya. Melakukan masalah pengelolaan arsip digital di kampus dan klasifikasi sebagai berikut. A. Sistem klasifikasi arsip. Apakah surat-surat tersebut harus diperiksa berdasarkan tanggal perihal secara atau pengirimannya? B. Struktur penyimpanan digital bagaimana susunan folder di Google, di Drive agar rapi, contohnya folder utama, folder tabung, folder surat masuk atau keluar. C. Standar penamaan file. File ya, jangan pilih. Bagaimana cara memberi nama agar mudah dikenal tanpa harus membukanya?
kasih kelompok 1 atas penampilannya. Ada yang mau komentari? Siapa yang mau komentari? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Siapa? Silakan angkat tangan. Ayo. Siapa yang mau komentari? Yolan. Siapa lagi? Yolan ya, silakan. Yolan. Saya akan kasih saran untuk proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Untuk menangkap masalahnya sudah cukup bagus, tetapi untuk perancangan proyek masih kurang tepat dan harus diperbaiki lebih detail. Oke, terima kasih Yolan atas masukannya untuk kelompok 1 ya. Silakan nanti dibaca lagi, dikoreksi lagi. Karena pada pertemuan besok kita akan mempraktekkan penyimpanan arsip secara digital. Mungkin bisa kamu lihat di belakang dari KPD kamu itu ada surat ya, surat masuk, surat keluar, misalnya digabung. Nanti kamu yang akan kelompokkan mana yang surat keluar, mana yang surat masuk. Besok kita praktekkan cara penyimpanannya dengan menggunakan Google Drive ya. Besok jangan lupa besok juga di bawah handphonenya yang ada aplikasi scanner untuk men-scan atau memindai dari surat yang ada di KPD ya. Nah besok kita prakteknya berkelompok juga. Nanti silakan dibagi perannya ya. Oke. Ananda, silakan untuk pertemuan hari ini Bu rasa sudah cukup. Ada Ananda yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silakan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan apa yang dipelajari hari ini? Ayo, 1 atau 2 orang boleh, silakan. Kamu silakan. Apa yang dipelajari hari ini, Nak? Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Ayo. Nah, silakan. Silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, kok diam aja. Zahra, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa di sebelahnya, siapa namanya? Nah, silakan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang apa hari ini? Pengelolaan aset digital yang mananya yang kita pelajari? Suratnya gimana? Apa praktek kita hari ini? Apa? Apa yang kita praktekkan hari ini? Rancangan proyek gimana? Kita apakan proyek itu tadi? Kita perbaiki. Ya, kita bikinkan solusinya ya betul. Lalu apa lagi? Yang pertama apa yang kita kerjakan tadi? Identifikasi masalah apa yang terjadi pada KPD Samudra Digital Kreasi. Yang kedua apa yang kita kerjakan? Buat rancangan penyelesaian. Oke, besok kita lanjutkan pada tahap menyimpannya secara digital. Besok ya, pagi insya Allah kalau tidak ada tenda. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, Ananda, terima kasih ya. Hari ini sudah luar biasa bekerja sama dengan tim. Semoga besok kita berlanjut dan lancar. Oke, jika ada yang tidak bertepatnya kita minta maaf ya. Dan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Salam.